Global alienasi telah tiba. Setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Beberapa orang memakan sepotong daging ayam. Menjadi seekor ayam yang tanpa daya. Ditekan di atas papan pemotong untuk disembelih. Juga ada yang memakan satu telapak beruang. Menjadi seekor beruang hitam yang ganas dan pembunuh. Menguasai hutan dan menjadi ancaman bagi sekitarnya. Bahkan ada yang menemukan pecahan fosil gigi harimau purba. Sehingga bermutasi menjadi spesies purba, harimau bergigi pedang. Menguasai wilayah luas menjadi penguasa di daerah tersebut. Ketika orang-orang masih mencari berbagai binatang buas yang bermutasi dan fosil. Kamu diam-diam menggabungkan sisa-sisa berbagai hewan dan fosil melalui proses penggabungan suhu tinggi. Hanya karena kamu yang telah terlahir kembali, sudah mengetahui kemampuan evolusi penggabungan. Sambil memakan hewan dengan kemampuan yang berbeda secara seimbang, maka ada kemungkinan besar untuk terbangkitnya gen spesies mitos. Setelah beberapa kali kebangkitan fusi, dapat berevolusi menjadi makhluk ilahi super. Pada saat ini, Chen Chu yang bertransformasi menjadi petugas keamanan sebelum perubahan terjadi. Dia sedang memegang alat dan mencari tujuannya di dalam museum. Begitu memasuki museum, Chen Chu langsung memastikan bahwa materi pertamanya itu adalah harta karun museum, fosil Tyrannosaurus Rex. Nama aslinya adalah Rex, tingginya 5 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Berasal dari periode Maastricht akhir Cretaceous. Melihat Tyrannosaurus Rex yang akan segera didapatkan, wajah Chen Chu penuh dengan ekspresi kegembiraan. Namun, segera setelah itu, Chen Chu terdiam dalam berpikir. Yang dia inginkan bukan hanya Tyrannosaurus Rex, spesies kuno ini. Karena tak lama setelah perubahan, orang-orang mulai menemukan berbagai lapisan hewan, terutama dibagi menjadi beberapa jenis berikut. Pertama adalah spesies biasa seperti ayam, bebek, babi, dan anjing. Selanjutnya adalah spesies mutasi. Muncul berbagai karakteristik penggabungan hewan. Misalnya babi yang bisa terbang. Selanjutnya adalah jenis khusus. Jenis khusus adalah jenis yang sangat kuat. Sesekali akan muncul fenomena kembali ke nenek moyang. Misalnya, harimau yang berevolusi bisa kembali menjadi harimau gigi pedang. Dan begitu berhasil kembali menjadi harimau gigi pedang, itu akan menjadi jenis kuno yang lebih kuat. Mengenai jenis kuno, itu adalah sinonim dari kekuatan. Pada tahap awal hampir tak terhingga. Pada tahap akhir selama bisa memanfaatkan kesempatan evolusi, maka akan terus menjadi kuat. Terakhir adalah jenis yang lebih kuat, yaitu jenis mitos. Namun, jenis mitos dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Chu bertahan hidup selama 3 tahun tetapi tidak pernah mendengar siapa yang telah membangkitkan jenis mitos. Dan Chen Chu memilih salah satu dari yang disebutkan di atas. Dalam urutan jenis penggabungan, perbedaan utama antara jenis penggabungan dan jenis mutasi adalah penampilan. Penampilan jenis mutasi akan langsung terlihat. Namun, pada tahap awal, jenis penggabungan tidak berbeda dalam penampilan. Dari hewan lainnya tidak ada perbedaan. Setelah evolusi tahap akhir, hal ini akan terus muncul. Dan pertumbuhan masa depannya juga penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Kegagalan evolusi gabungan seperti spesies biasa yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Keberhasilan evolusi gabungan seperti spesies mitos yang dapat menghancurkan dunia. Kemudian Chen Chu mengulurkan tangannya untuk menyentuh Tyrannosaurus. Dengan tulang yang kekar, dia berpikir dalam hati. Kamu segera menjadi bagian dari tubuh saya. Tak lama kemudian, Chen Chu juga mengidentifikasi bahan kedua untuk penggabungan. Itu adalah kura-kura aligator yang hidup sekitar 15 juta tahun yang lalu, termasuk dalam spesies purba. Namun, kura-kura aligator ini, selain pertahanannya yang tinggi, tidak memiliki kelebihan lainnya. Segera setelah itu, Chen Chu terus bergerak di area pengolahan. Dengan teliti memilih berbagai spesies. Akhirnya, di sebuah stan, dia melihat sebuah fosil yang hanya sebesar kuku jari. Di papan di sampingnya tertulis fosil tardigrada. Setelah berpikir sejenak, Chen Chu juga memasukkan fosil tersebut ke dalam kantongnya. Kemudian dia mencari lagi di semua area. Dan mengumpulkan 2 fosil yang tidak dikenal. Kemudian tiba di lokasi fosil Tyrannosaurus. Karena sebelumnya takut mengeluarkan suara yang mempengaruhi pencariannya. Jadi dia menempatkan fosil Tyrannosaurus di akhir. Saat ini, Chen Chu menghidupkan gergaji listrik dan mengarahkannya ke tulang kaki Tyrannosaurus Rex dipotong. Tak lama kemudian, disertai dengan suara gemuruh yang besar. Fosil Tyrannosaurus runtuh dengan keras, tulangnya hancur menjadi berbagai pecahan yang jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Chen Chu mengambil palu dan mulai memecahkan fosil yang telah dikumpulkan menjadi bubuk. Kemudian menaruhnya ke dalam sebuah wajan besar. Setelah menambahkan air, mulai memasak. Waktu berlalu detik demi detik, di dalam wajan. Mulai mengeluarkan suara mendidih pelan. Dan pada saat ini, di pikiran semua orang, tiba-tiba muncul sebuah suara. Transformasi hewan untuk seluruh masyarakat dimulai. Setiap orang setelah malam ini akan berubah menjadi hewan terakhir yang kalian makan. Namun, orang-orang yang merayakan tidak menganggap kata-kata yang baru saja diucapkan. Sampai langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian perlahan-lahan berubah menjadi merah darah. Setelah itu,
Suara petir menggelegar dan kilat menyambar. Seolah-olah adalah pemandangan hari kiamat. Saat itu, orang-orang yang sedang merayakan mulai panik. Sepertinya baru percaya pada kata-kata yang tiba-tiba muncul di pikiran. Segera disusul oleh teriakan dan raungan hewan yang silih berganti. Di alun-alun yang besar, orang-orang sedang berubah menjadi hewan satu persatu. Sepasang orang sedang berkendara di jalan raya. Tangan mereka berubah menjadi kuku. Segera disusul oleh suara benturan logam yang meledak. Suara itu terus bergema di seluruh kota. Sementara di museum, Chen Chu memegang semangkuk. Rebusan fosil yang kacau berdiri di dalam aula. Setelah menghabiskan semangkuk rebusan besar ini, tidak akan kembali menjadi manusia lagi. Kemudian, pemantik api di tangannya langsung dilempar ke tanah. Segera setelah itu, seluruh museum terbakar dengan api yang membara. Karena baginya, hanya ada satu raja yang dapat muncul di daerah ini. Saat suara piring yang pecah terdengar, kulit Chen Chu mulai memerah seluruhnya, lalu, dari permukaan kulitnya muncul gelombang asap putih. Chen Chu menahan rasa sakit, tubuhnya terus membesar. Setelah beberapa suara desisan, semua pakaiannya hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, sebuah makhluk raksasa setinggi 4 meter dan panjang 10 meter. Muncul dengan tiba-tiba di dalam aula museum. Au! Suara raungan yang nyaring menggema di angkasa. Di dalam pupil berwarna emas gelap, terpantul bulan darah di langit. Saat ini, Chen Chu telah berhasil berubah menjadi seekor Tyrannosaurus Rex. Segera setelah itu, serangkaian data muncul di dalam pikirannya. Spesies fusi. Nama, Tyrannosaurus Rex. Level, remaja. Kekuatan, 4 ton. Kecepatan, 20 km per jam. Umur, 10 tahun. Nilai evolusi, 0-1000. Bakat, kekuatan gigitan terkuat 8 ton, lainnya tidak diketahui. Saat itu, cahaya api yang membara berkedip. Melalui kaca, Chen Chu jelas melihat penampilannya yang sekarang. Tubuhnya yang besar dan wajahnya yang menakutkan. Dia tersenyum lebar memperlihatkan puluhan gigi tajam yang membuat orang merinding. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan, menjadi spesies paling misterius. Kemudian Chen Chu berbalik dan melihat ke arah utara kota melalui jendela. Dalam hati dia berpikir, adikku menungguku, aku segera mencarimu. Pada saat yang sama, dunia telah menjadi kacau. Kecelakaan mobil, kereta terbalik, pesawat jatuh. Proses transformasi menjadi hewan baru saja dimulai di dunia ini. Sudah separuh orang berubah menjadi hewan. Sementara itu, di kota Yunhua, sebagian orang juga sudah mulai pulih dari keterkejutan. Dunia telah berubah. Jika setiap orang ditakdirkan menjadi jenis hewan tertentu, jadi saya harus menjadi yang terkuat. Mereka yang beruntung tidak berubah menjadi binatang. Mulai mencari sasaran mereka dengan gila-gilaan. Tempat-tempat seperti kebun binatang dan museum yang mungkin memiliki kekuatan. Banyak bayangan orang muncul di tempat-tempat binatang. Saat itu, sebuah mobil off-road mengerem mendadak. Kemudian berhenti di depan pintu museum. Pengunjungnya adalah kurator museum kota Yunhua. Begitu keluar dari mobil, kepala museum melihat api berkobar di dalam museum. Dia langsung mengeluarkan sebuah senjata dari bagasi. Dia berlari ke arah museum. Dalam hati, dia berpikir bahwa fosil Tyrannosaurus adalah miliknya. Ketika dia baru saja melangkah masuk, dia melihat sebuah dinosaur Tyrannosaurus Rex yang besar berdiri di dalam ruang utama. Kepala museum terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Ternyata, pikirannya benar. Setiap orang dapat menjadi jenis terakhir yang dimakan. Binatang sebenarnya adalah penggabungan dari DNA binatang. Menelan fosil binatang adalah mungkin. Segera setelah itu, ekspresi direktur berubah dari terkejut menjadi marah. Dengan membawa senjata, dia berteriak marah kepada Chen Chu. Kamu berani menggunakan fosil Tyrannosaurus Rex saya. Sementara itu, Chen Chu melihatnya dengan tenang dari atas. Sudah terlambat. Semua fosil sudah berada di dalam lautan api. Mengapa kamu melakukan ini? Segera, direktur mengisi senjata dan langsung menembak ke arah Chen Chu. Hanya terdengar suara ledakan dan semburan api. Namun, itu hanya mengenai tubuh Tyrannosaurus Rex, meninggalkan sedikit bekas luka yang samar. Chen Chu memandangnya dengan sinis. Setelah melirik, dia berbalik dan ekornya melambai lembut. Dengan suara ledakan, ekornya langsung menghantam direktur, dan mengirimnya terempas beberapa meter jauhnya. Segera setelah itu, Chen Chu berlari tanpa menoleh ke belakang menuju pintu keluar museum. Dalam ingatannya, di dalam museum segera, banyak manusia dan hewan gila akan muncul. Manfaatkan saat ini tidak ada orang, cepat kembali untuk mencari adik. Saat itu, kepala museum yang terjatuh di tanah berusaha bangkit dengan susah payah. Dia yang di belakang terus menembakkan pistolnya ke arah Chen Chu berulang kali. Ia terus-menerus mengoceh tidak berhenti. Jangan pergi. Tyrannosaurus Rex itu milikku, itu milikku. Dan yang menjawabnya adalah sosok Tyrannosaurus Rex yang semakin jauh. Kepala museum berpaling melihat museum yang terbakar. Kemudian dia menyerah untuk melanjutkan pilihan. Dia langsung mengemudikan mobil untuk mengejar Chen Chu. Chen Chu tidak berlari terlalu jauh sebelum melihat ke depan. Sinar-sinar lampu mobil menerangi jalan. Bergantung pada dinosaurus. Sepertinya fosil di museum itu berguna. Atasi dinosaurus itu. Jika kita memakannya,
Kita bisa menjadi seperti dia. Di saat seperti ini, semua orang menjadi gila. Mereka semua mengemudikan mobil menuju Chen Chu. Dan saat itu, Chen Chu hanya tersenyum sinis dalam hati. Untungnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk berubah menjadi Tyrannosaurus Rex. Jika tidak, orang-orang gila ini akan memanfaatkan. Segala cara dilakukan untuk merampok. Tampar, tampar, tampar. Seseorang mengemudikan mobil dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang. Tangan Qi menjulurkan dari dalam mobil dan menembak dengan gila. Jelas bahwa tingkat kerusakan ini diberikan. Chen Chu seperti menggaruk gatal, sama sekali tidak mematikan. Chen Chu tiba-tiba menghentikan tubuhnya dan kemudian memutar badannya. Ekor langsung menyapu ke arah mobil yang paling dekat mengejar. Setelah suara ledakan, sedan langsung berubah bentuk dan terbalik di tanah. Setelah beberapa putaran, mobil mengeluarkan asap putih. Bunuh dia. Saat itu, sebuah mobil SUV hitam menabrak Chen Chu. Chen Chu mengangkat kakinya dan kemudian menginjak dengan keras. Menginjak dan menginjak mobil SUV. Hanya terdengar suara, dong, dan muncul lubang besar dan sebuah SUV yang penyok. Tiba-tiba sebuah bus besar datang dari belakang Chen Chu. Ada yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Chen Chu kali ini benar-benar marah. Awalnya hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Mencari adiknya dan tidak ingin membunuh dengan sembarangan. Tidak menyangka sekumpulan orang ini terus menatapnya dengan liar. Berulang kali mereka provokasi dirinya. Memikirkan hal ini, Chen Chu menggeram. Lalu melangkah dengan kaki besarnya dan menyerang bus itu. Dum! Terlihat kepala Chen Chu langsung menghantam bus tersebut. Dan bus yang tampak kokoh itu seperti terbuat dari kertas. Langsung melengkung dan serpihan-serpihan beterbangan. Segera setelah itu, Chen Chu membuka mulutnya ke arah. Bus mulai menggigit dengan liar. Setelah beberapa suara gesekan, bus yang sudah hampir rusak itu langsung hancur. Setelah melihat pemandangan ini, mereka yang awalnya mengemudi dengan gila. Orang-orang yang mengejar dengan cepat menghentikan mobil dan tidak berani mendekat. Saat itu, Chen Chu berbalik dan menatap dingin orang-orang di depannya. Lalu ia perlahan membuka mulutnya. Jika kalian mendekat, aku akan menggigit kalian sampai mati. Tak lama kemudian, sebuah mobil menyala dan langsung berbelok pergi. Jelas bahwa dia menyerah dan tidak ingin tinggal di sini. Menghabiskan waktu berharga yang tersisa. Kemudian mobil kedua dan ketiga menyusul. Sedangkan kepala museum yang berada di belakang mobil off-road itu mulai panik. Ini tidak bisa dibiarkan. Di seluruh kota Yunhua, Tyrannosaurus Rex ini seharusnya adalah hewan terkuat. Jika mereka semua pergi, aku sendirian. Lalu bagaimana bisa membunuh Tyrannosaurus Rex ini? Kemudian, ia melirik dan melihat. Tanah yang basah tidak jauh dari sana. Itu adalah minyak yang mengalir dari tangki setelah bus besar dihancurkan oleh Chen Chu. Yang mengalir dari tangki bahan bakar. Setelah berpikir sejenak, ia segera mendapatkan ide. Ia menghubungi orang-orang di kendaraan sekitar. Bersiap untuk bersama-sama menggunakan bensin untuk melukai Tyrannosaurus Rex dengan parah. Kemudian belasan mobil mulai menyala dan mengelilingi. Dinosaur besar membentuk sebuah lingkaran kepungan. Saat itu, mata Chen Chu bergerak, jelas dia menyadari bahwa kelompok ini tampaknya tidak akan menyerah dengan mudah. Saat itu, mobil pertama membuka tutup tangki dan melaju ke arah Chen Chu. Sementara itu, di dekat situ, direktur tersenyum lebar, lalu mengangkat senjata dan menembak tangki. Setelah suara ledakan yang menggelegar, gelombang panas menerpa Chen Chu. Segera setelah itu, sebuah mobil lain membuka tangki bensin yang ditembak oleh direktur hingga meledak. Mobil yang meledak itu langsung terpelanting dan menuju ke arah Chen Chu. Sementara itu, Chen Chu bergeser dan mengayunkan ekornya. Seolah-olah seperti memukul bola, mengarahkan mobil itu ke arah direktur. Melihat mobil yang jatuh dari udara, direktur segera membuka pintu. Lalu menggulingkan diri 2 kali untuk menghindar dengan sangat mendebarkan. Namun, babi di kursi penumpang depan tidak seberuntung itu. Setelah tertabrak kendaraan, babi itu langsung mati mengenaskan di tempat. Mengenai mengapa babi ini berada di dalam mobil. Itu adalah saat kepala museum sedang dalam perjalanan pulang setelah makan malam bersama istrinya. Istrinya mengalami perubahan di depannya. Ini juga alasan mengapa kepala museum bisa muncul dalam waktu singkat di museum. Saat ini, satu data di dalam otak Chen Chu berubah. Nilai evolusinya berubah dari 0 menjadi 1. Ternyata, membunuh seekor hewan bisa mendapatkan 1 poin nilai evolusi. Namun, membunuh manusia tidak mendapatkan nilai tersebut. Pada saat itu, kepala museum berdiri dan menuju ke arah mobil lainnya, dan terus menembaki mereka. Segera setelah itu, kendaraan yang meledak membentuk sebuah lingkaran api besar yang mengelilingi Chen Chu. Tanpa menyadari bahaya, Chen Chu yang marah melangkah dengan langkah besar keluar dari lingkaran api dan berlari ke arah kepala museum. Terlihat di jalan yang dipenuhi api, seekor Tyrannosaurus Rex berlari dan membunuh tanpa henti ke depan. Siapapun yang berani menghalangi di jalan akan mati. Di bawah mulut raksasa atau kaki raksasa. Saat hampir mendekati kepala, Chen Chu tiba-tiba melompat. Kemudian kepala itu melihat ke atas. Muncul bayangan hitam yang besar. Dong! Ketika tubuh seberat 6 ton jatuh, seluruh jalan bergetar. Melihat makhluk besar di depan, kepala itu dengan tidak sadar menelan air liur. Dan entah kapan,
Wajahnya dipenuhi dengan keringat. Kemudian Chen Chu menundukkan kepala dan menatap dingin ke arah kepala itu. Segera ia tersenyum lebar dan menunjukkan puluhan gigi tajam yang dingin. Lalu ia mulai berkata, menyuruhmu memakan apa yang telah berubah dari manusia. Hewan tidak akan berubah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Belum sempat kepala itu menyelesaikan kalimatnya. Hanya terdengar suara retakan. Chen Chu langsung membuka mulutnya dan menggigit direktur hingga terbelah dua. Melihat pemandangan berdarah ini, sekelompok orang merasa kehilangan pemimpin. Sekelompok orang itu melarikan diri dengan terbata-bata dari tempat itu. Segera setelah itu, Chen Chu mengangkat kepalanya ke langit. Bulan darah itu mengeluarkan raungan. Au. Suaranya begitu keras hingga membuat sekelilingnya menjadi. Hewan-hewan yang mendengarnya semuanya bergetar ketakutan. Ini bukan hanya tentang kehormatan seorang raja, tetapi juga penekanan darah. Kemudian, Chen Chu berlari di jalanan yang kacau ini, menuju utara dengan cepat. Setelah berlarian sepanjang malam dan menginjak beberapa hewan malang yang tidak berhati-hati, membuat nilai evolusi Chen Chu meningkat menjadi 1000 par. Saat itu, langit mulai terang samar. Bulan darah dan awan merah telah menghilang. Bahkan tubuh Chen Chu yang berupa Tyrannosaurus Rex merasakan kelelahan. Jadi, ia beristirahat di sebuah hutan kecil, sesuai dengan jalur kehidupan sebelumnya. Dalam seminggu, pihak resmi akan melakukan penindasan dengan kekuatan. Saat itu, akan muncul banyak manusia yang selamat membawa banyak senjata yang memiliki daya hancur besar muncul di berbagai kota. Dan sekarang dirinya masih berada dalam bentuk anak-anak. Peluru Z memang bisa bertahan sebentar, tetapi beberapa butir peluru L diperkirakan tidak bisa ditahan olehnya. Setelah beristirahat, Chen Chu berangkat lagi. Tak lama kemudian, ia tiba di kota Tianhai yang berjarak kurang dari 100 km dari tempat kelahirannya di Kabupaten CF. Dan saat ini, Chen Chu sudah sangat lapar. Sebagai spesies besar, Tyrannosaurus Rex memiliki banyak kebutuhan makanan setiap harinya. Di jalanan yang gelap, ada api yang membara di mana-mana. Kendaraan dan berbagai bangunan yang hancur. Saat berjalan di jalan, Chen Chu melihat. Tidak jauh dari situ ada sebuah supermarket yang rusak. Kemudian, ia menuju arah supermarket tersebut. Tiba-tiba lampu di luar supermarket menyala dalam sekejap. Segera setelah itu, sebuah buah dilemparkan langsung dari jendela lantai 2. Buah tersebut tertancap di tanah di depan Chen Chu. Ketika Chen Chu mengangkat kepala untuk melihat, dia tidak menemukan sosok hantu pun. Namun, Chen Chu yang berhati-hati tetap membersihkan tenggorokannya dan berkata, saya hanya datang untuk mencari sesuatu untuk dimakan dan akan pergi setelahnya. Tetapi jika kalian ingin menghalangi saya tidak keberatan membunuh kalian. Sombong sekali, silakan coba. Saat itu, sebuah suara berat terdengar dari dalam supermarket. Segera setelah itu, terlihat dua monyet membuka pintu supermarket. Lalu, seekor kerbau hitam besar keluar dari sana. Ketika dia melihat Chen Chu adalah seekor Tyrannosaurus Rex. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia masih berpura-pura tenang dan berkata, ternyata ini adalah seekor dinosaurus. Tidak heran jika dia begitu sombong. Saat ini, kerbau itu perlahan-lahan berjalan ke depan Chen Chu. Kerbau itu tingginya 1,80 meter dengan panjang lebih dari 2 meter. Juga bisa dibilang hewan ini memiliki ukuran yang sangat besar. Tapi sekarang, Chen Chu yang berdiri di depan Tyrannosaurus Rex tampak seperti seorang anak kecil. Kerbau di depanku berani berbicara seperti ini padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Melihat kerbau di depannya, Chen Chu dengan sinis berkata. Saat itu, banyak hewan berlari keluar satu persatu dari belakang kerbau. Bahkan di jendela atas, di atap, muncul monyet-monyet satu persatu. Mereka memegang berbagai jenis tongkat dan batu. Oh, banyak juga temannya. Chen Chu melirik hewan-hewan itu dan dengan tenang berkata. Munculnya sekelompok anak buah memberi sedikit keberanian pada kerbau. Lalu ia berkata dengan santai. Kamu juga melihatnya. Daerah ini adalah tempat kami. Kami banyak, jadi makanan yang kami butuhkan juga banyak. Jadi, maaf, tidak ada barang lebih untukmu. Melihat situasi itu, Chen Chu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Tidak ada, tidak ada. Kalau begitu, aku akan memakanmu. Dan di depan, kerbau itu sama sekali tidak takut akan ancaman Chen Chu. Kaki depannya sudah mulai menggaruk tanah. Bersiap untuk menyeruduk Chen Chu dengan tanduknya yang keras. Segera setelah itu, hewan-hewan di belakangnya juga mulai berbondong-bondong keluar. Saat itu, suara berat datang dari lantai 2. Sabar, kerbau tua. Segera setelah itu, terlihat seekor monyet yang mengenakan kaos. Melompat dari lantai 2 dan mendarat di punggung kerbau. Kemudian dia menatap Tyrannosaurus Rex di depannya dan melanjutkan. Teman, kamu juga melihatnya. Kita di sini banyak orang. Pengeluaran makanan setiap hari sangat besar. Jadi, bisa memberi sedikit makanan tapi tolong segera pergi. Tidak bisa. Harus makan sampai kenyang. Jika tidak, tidak ada pembicaraan. Sambil berbicara, Chen Chu melangkah maju dengan berat. Dengan suara dentuman. Membuat hewan-hewan kecil di belakangnya merasakan tekanan yang besar. Saat itu, monyet itu menggaruk-garuk telinga dan masih ingin bernegosiasi. Namun, Chen Chu yang cemas terhadap adiknya sudah jelas kehilangan kesabaran.
Au! Terlihat dia membuka mulut besarnya ke arah monyet, mengeluarkan suara raungan yang sangat besar. Segera setelah itu, dia mulai melangkah untuk langsung menerobos masuk. Pada saat itu, beberapa monyet berlari riuh rendah dari jauh. Di belakang mereka juga mengikuti beberapa anjing. Kami sudah kembali. Segera siapkan, pemangsa datang. Mendengar kata-kata ini, kerbau dan monyet yang mengenakan kaos. Monyet tampak jelas tegang sejenak. Dan saat itu, Chen Chu juga memperhatikan mereka. Terlihat bahwa semua monyet ini membawa sebuah tas di punggung mereka. Tas itu tampak penuh, jelas berisi banyak makanan. Pada saat ini, monyet yang mengenakan kaos itu memutar dan menoleh melihat Chen Chu dan berkata, "Teman, jika kau bisa bantu kami pasti akan membuatmu kenyang." Mendengar kata-kata itu, Chen Chu langsung mengerti. Ini jelas ingin dia berperan sebagai penyerang. Dia tidak punya waktu untuk itu. Saat itu terdengar teriakan marah dari kejauhan. "Kalian para bajingan berani mencuri makanan dari wilayah kami." Segera setelah itu, seekor anjing dengan sayap putih muncul. Anjing itu terbang langsung menghampiri. Dan di belakangnya, banyak berbagai jenis hewan mengikuti. Melihat anjing terbang yang meluncur, Chen Chu menampilkan ekspresi keheranan di wajahnya. "Oh, ternyata saya bertemu dengan spesies mutasi di sini. Namun ini hanya bisa dianggap sebagai yang paling biasa. Jelas ini berasal dari mutasi antara merpati dan anjing." Namun setelah melihat sekali, Chen Chu tidak memperdulikannya lagi. Segera setelah itu, dia merebut paket dari seekor monyet. Lalu dia mulai melahapnya dengan lahap di tempat itu. Saat itu, sekelompok hewan di belakang anjing terbang juga tiba di lokasi. Yang terdepan adalah seekor beruang coklat setinggi 2 meter. Ia sedang menatap Tyrannosaurus di depannya dengan tatapan ganas. Kemudian ia berkata dengan mulutnya yang berbusa, "Teman, apakah dengan memakan barang kami, kamu seharusnya bergabung dengan kami? Berdasarkan apa?" Chen Chu menjawab dengan penuh ketidakacuhan. "Saya bisa menjamin kamu akan makan dengan puas setiap hari." Sambil berbicara, beruang coklat itu menatap dengan penuh nafsu, melihat sekumpulan ayam dan bebek di belakang kerbau itu. Pada saat ini, Chen Chu sudah hampir kenyang, dan tidak ingin lagi mengacuhkan dia. Jadi ia berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Tapi sebuah PAW beruang menghalangi jalannya. Melihat hal itu, Chen Chu langsung menatap beruang coklat dengan marah dan berkata, "Jika kamu menghalangiku, aku tidak keberatan mencicipi rasa PAW beruang." Dan beruang coklat yang merasa tinggi diri tentu saja tidak akan merasa terancam. Lalu ia memberi isyarat kepada sekumpulan hewan di belakangnya. Seketika 7 atau 8 anjing pemburu muncul dari belakang, melompat keluar dan menggigit ke arah Chen Chu, dan khusus menyerang kedua kaki Chen Chu. Namun, hal ini bagi Chen Chu sekarang benar-benar sepele. Terlihat dia mengangkat kakinya dan menginjak satu. Anjing pemburu itu diinjak menjadi daging cincang. Dengan sekali goyang ekornya, 2 anjing pemburu terbang seperti karung yang tersapu pergi. Saat itu, berdiri di sampingnya, mengenakan kaos. Monyet itu merenungkan sejenak sebelum berkata, "Berhenti," dan membantunya. Seketika, benda-benda di tangan kelompok monyet itu seperti butiran hujan, dilempar ke arah lawan. Sementara itu, kerbau di bawahnya mengeluarkan suaramu. Setelah itu, menyerang beruang coklat. Melihat hal ini, beruang coklat tertawa sinis dan perlahan-lahan mengangkat cakar beruang. Saat kerbau itu hampir tiba di depannya, cakar beruang pun jatuh. Hanya terdengar suara ledakan yang teredam setelahnya. Kerbau jatuh ke tanah dan darah mengalir dari telinga, hidung, dan mulut. Seketika kehilangan napas. Setelah membunuh kerbau dengan tamparan, beruang coklat itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian yang lemah ini, anak-anak muda. Hari ini biarkan kalian merasakan ketakutan dari tubuh dewasa." Sementara itu, Chen Chu di dekat sana menginjak seekor anjing pemburu hingga mati. Setelah itu, dia juga menyadari sesuatu yang salah di sini. Beruang coklat ini ternyata telah mencapai bentuk dewasa. Saat ini, beruang coklat juga jelas melihat bahwa Chen Chu mengamatinya. Lalu dengan bangga dia berkata, "Dinosaurus besar bergabung dengan kami. Tidak perlu berjuang mati-matian demi kelompok pemakan segala dan pemakan rumput ini. Bersama-sama, kita pasti bisa menguasai tempat ini." Dan setelah Chen Chu meliriknya, dia pun pergi tanpa menoleh ke belakang. "Jika kamu tidak menghormati saya, maka saya akan mengalahkanmu." Kemudian, beruang coklat berlari mendekat dengan marah. Lalu mengangkat sepasang cakar beruang dan melayangkannya ke arah Chen Chu. Melihat situasi itu, Chen Chu pun berbalik dan menggunakan ekornya untuk menyambut. Suara benturan besar, paf, menggema di seluruh jalan. Chen Chu terlihat sangat terkejut. Kekuatan 4 ton dari ekornya sendiri. Serangan sapuan itu ternyata berhasil dihentikan oleh lawannya. Sementara itu, beruang coklat di sisi lain juga terlihat bingung. Namun segera berubah menjadi tawa bahagia. "Hahaha, meskipun kamu adalah dinosaurus, lalu apa? Tapi sekarang kamu masih dalam bentuk anak-anak. Kekuatan kedua telapak tanganku adalah 6 ton. Lihat saja bagaimana kamu bisa menahan seranganku." Melihat situasi ini, Chen Chu pun tidak berlama-lama. Dia langsung berbalik dan membuka mulutnya untuk menyerang lawan. Sementara itu, beruang coklat membungkuk dan kemudian melompat tinggi. Ternyata ia melakukan teknik Sheng Long Quan,
Langsung, pukulan itu mengenai dagu Chen Chu. Chen Chu merasa sedikit pusing akibat pukulan itu. Namun ia segera pulih kembali seperti semula. Hanya terlihat sepasang pupil berwarna emas gelap. Dalam sekejap dipenuhi oleh aura pembunuhan. Sepertinya jika saya tidak menunjukkan sedikit kemampuan sejati, saya tidak akan bisa mengalahkan beruang coklat ini. Saat kedua belah pihak akan memulai pertarungan kedua. Suara mesin yang menggelegar tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hanya terlihat di jauh, debu mengepul di jalan. Kemudian sebaris tank muncul dalam pandangan mereka. Melihat itu, Chen Chu dalam hati berkata, "Sial, kenapa kekuatan militer datang begitu cepat?" Segera Chen Chu tidak lagi memiliki suasana ceria. Bersiap untuk segera membunuh beruang coklat ini dan melarikan diri dari sini. Namun, beruang coklat di depan tampaknya masih tidak menyadari keseriusan situasi. Masih bercanda dengan anak buahnya. "Apakah kalian semua sudah melihat bagaimana King Kong merobek Tyrannosaurus Rex?" Sekelompok anak buah di samping mengangguk setuju. "Suatu kali aku melihatnya." "Baiklah. Jadi hari ini biarkan kalian membuka mata. Lihat bagaimana beruang coklat ini merobek Tyrannosaurus Rex." Au! Chen Chu benar-benar kesal dan tanpa ragu. Melompat dan menggigit tanpa basa-basi. Sebagai predator puncak dalam hal kecepatan, tidak bisa dibandingkan dengan beruang coklat ini. Dan beruang coklat juga mengangkat kedua cakar beruang menahan mulut Chen Chu. Kedua cakar digunakan untuk meraung dan berteriak. Benar-benar menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. Dan saat itu, mata Chen Chu penuh dengan ejekan. Ingin belajar pertarungan King Kong melawan dinosaurus. Sayangnya, kamu hanya beruang coklat. Hanya terdengar suara retakan, lalu suara raungan beruang yang lebih mengerikan datang. Terlihat darah memercik dari sepasang cakar beruang, yang langsung digigit oleh Chen Chu. Lalu setelah mengunyah beberapa kali, ditelannya ke dalam perutnya. Saat ini, beruang coklat itu dipenuhi dengan kebingungan dan rasa sakit. Dia jelas-jelas adalah versi dewasa dan cakar beruangnya. Kekuatan bahkan mencapai 6 ton yang mengerikan. Dia bahkan dibunuh sekejap oleh seekor Tyrannosaurus muda. Namun saat dia masih berpikir tentangnya, sebuah rahang raksasa sekali lagi menggigit. Kemudian melihat mayat setengah beruang coklat. Ia jatuh ke tanah dengan darah mengalir di sekelilingnya. Dan hewan-hewan yang mengikuti beruang coklat itu melihat hal ini. Mereka langsung melarikan diri dari tempat itu dengan cepat. Saat itu, seekor monyet yang mengenakan kaos di samping mendekat dan dengan sopan berkata, "Teman, tolong jagalah kami mulai sekarang. Kami bisa mencarikan makanan untukmu setiap hari." Chen Chu menoleh dan melirik ke arah jauh. Lalu berkata setelah melihat tank yang mendekat, "Tidak ada waktu." Kemudian dia tidak berbicara lagi dan cepat-cepat melangkah pergi. Di sisi lain, tank itu berjalan beberapa menit. Setelah bel tiba-tiba berhenti. "Kenapa komandan berhenti?" Prajurit di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Baru saja menerima berita dari pasukan perintis. Katanya ada dinosaurus yang sangat mengancam muncul di sini." Seorang jenderal parubaya dengan bintang di bahunya. Setelah menyalakan sebatang rokok, ia mulai berbicara perlahan. "Dengar-dengar, beberapa tempat sudah muncul hewan purba seperti ini. Seperti kemarin, di kawasan Tenggara muncul seekor Pterosaurus yang menghancurkan sebuah pesawat tempur." Kemudian, jenderal parubaya itu menghisap rokoknya dengan kuat. Lalu ia memadamkan puntung rokok dengan keras. Di dalam asbak, ia memberi perintah. "Maksimalkan tenaga, segera pergi mencari." Manusia bisa berevolusi setelah berubah menjadi hewan. Terutama hewan purba yang sangat mengancam seperti ini. Harus dibunuh di dalam buayan sebelum mereka berevolusi. Saat ini, Chen Chu sudah keluar dari kota. Kemudian bersembunyi di hutan untuk beberapa waktu. Tetapi setelah beberapa saat, telinganya mendengar suara berisik. Kemudian ia melihat sekelompok pasukan bersenjata lengkap muncul di depan matanya. Tidak bisa berlama-lama di sini, harus bersembunyi. Dirinya juga akan segera ditemukan. Sekarang sepertinya harus mencari jalan memutar. Chen Chu yang telah membuat keputusan segera berdiri dan menuju arah yang berlawanan dan segera melarikan diri. Suara gemuruh yang besar segera menarik perhatian tentara yang sedang mencari. "Astaga, benar-benar ada dinosaurus. Cepat bunuh dia." Segera terdengar suara tembakan senapan mesin. Tak lama kemudian, sebuah tank di dekat situ mengarahkan meriamnya. Tanpa kilatan api. Boom! Sebuah peluru amunisi meledak tidak jauh dari Chen Chu. "Sialan." Chen Chu dalam hati mengumpat dan kemudian mulai berlari terus dengan bentuk es. "Panglima, dinosaurus itu sudah pergi." Medan di depan tidak bisa dilalui tank. Memegang walkie-talkie dan melaporkan. Memegang radio komunikasi dan melaporkan. Segera terdengar suara yang kuat dari radio. "Jadi begitu. Kalian sekarang pergi ke Kabupaten CF dan bertemu dengan kelompok lain." Setelah berlari lama, Chen Chu akhirnya menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Berlari dalam waktu lama sangat menguras energi. Dari sekarang, sepertinya harus beristirahat sampai malam untuk bisa melanjutkan perjalanan. Pada pukul 3 pagi, Chen Chu akhirnya berhasil tiba di Kabupaten CF. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa pagi itu, kelompok yang mengejarnya ternyata juga merasakan keberadaan di tempat ini. Tidak hanya itu, namun terlihat jelas bahwa telah berkumpul lebih banyak orang. Sial.
Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat menemukan adiknya. Itu menjadi penyesalan seumur hidupnya sebelum mati. Namun, di kehidupan ini, dia tidak menyangka bahwa salah satu basis dari penindasan pertama ternyata adalah kota kecil tempat adiknya berada. Dan yang paling membuat Chen Chu khawatir adalah mereka yang belum berubah menjadi hewan akan menuju kota yang dilindungi secara khusus. Sekarang juga tidak tahu apakah adik perempuan masih menunggu dirinya. Saat ini, Chen Chu telah menghabiskan lebih dari setengah jam untuk berputar ke sebuah gunung di belakang Kabupaten CF. Kemudian terus memantau situasi di kota kabupaten di bawah. Saat itu, di sisi lain kota kecil di bawah gunung, hewan yang jahat telah dibunuh tanpa ampun. Lapor, kepala, semua hewan perlawanan telah dibunuh. Banyak orang telah bersembunyi. Kepala, gunakan anjing polisi untuk menemukan semuanya. Pemimpin tertinggi menyalakan sebatang rokok dan perlahan berbicara. Sekarang ia merasa sangat pusing. Baru saja melewati tengah malam, statistik terbaru telah keluar. Jumlah orang yang terinfeksi hewan di seluruh dunia telah melebihi 4 miliar. Dan angka ini masih terus meningkat dengan cepat. Saat ini, itu benar-benar tidak cukup. Tujuan mereka kali ini bukan hanya untuk menyikat semua hewan jahat. Ada satu tugas yang lebih penting yaitu mengumpulkan manusia. Dalam situasi besar yang berubah, ingin menekan harus memerlukan kekuatan militer yang kuat. Mengumpulkan manusia yang ada untuk bergabung dengan militer juga merupakan prioritas utama mereka. Segera terlihat anjing polisi yang terus-menerus bergerak di dalam kota kabupaten, lalu menemukan satu persatu yang bersembunyi di lemari bawah tanah. Bahkan orang-orang yang berada di dalam sumur juga ditemukan. Jangan tarik saya, lepaskan saya. Pada saat ini, seorang gadis muda ditarik oleh seorang tentara ke depan Panglima tinggi. Apa yang telah terjadi? Panglima mengernyitkan dahi dan mulai bertanya. Laporan, Panglima, wanita ini agak berbeda. Saat itu, Panglima baru saja menoleh untuk melihat gadis di depannya. Terlihat bahwa pakaiannya bersih, wajahnya murni dan di wajahnya tidak menunjukkan ekspresi ketakutan. Sama sekali tidak seperti orang yang melewati kekacauan malam pergantian tahun baru. Juga ada kami di ruang bawah tanah tempat dia bersembunyi. Di dalam ditemukan banyak sekali barang. Disusun rapi dengan berbagai jenis, tetapi tidak ada daging sedikit pun. Seolah-olah sudah ada persiapan sebelumnya. Ini adalah berita besar bagi sang komandan. Sudah ada persiapan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa transformasi manusia menjadi hewan terjadi saat tahun baru. Terjadi secara tiba-tiba pada saat peralihan. Pada hari yang meriah itu, tidak ada yang akan pergi untuk bersiap-siap mengungsi atau menyimpan barang. Apakah wanita ini sudah tahu apa yang akan terjadi? Bawa dia turun dulu. Komandan melambai tangan sebagai tanda. Beberapa menit kemudian, semua data tentang cewek ini. Data tersebut sudah diletakkan di depan komandan. Chen Nuo, penduduk asli Kabupaten CF. Siswa kelas 12 SMA dengan prestasi yang cemerlang. Suka makan paha bebek dan membaca. Komandan memandangi data di tangannya sambil merenung. Suka makan paha bebek. Dan di ruang bawah tanah saat tahun baru, semuanya disiapkan adalah makanan vegetarian. Hehe, menarik. Orang tuanya sudah tiada dan memiliki seorang kakak bernama Chen Chu. Menjadi keamanan di museum tingkat pertama di kota Yunhua. Kemudian, jenderal memanggil seorang prajurit untuk diatur. Membawa wanita ini ke pusat kota untuk dijaga dengan ketat. Saat ini, Chen Chu di belakang gunung sedang memejamkan mata. Kami sedang mencoba menemukan solusinya. Namun suara berisik tiba-tiba mengganggu pikirannya. Segera muncul cahaya ponsel yang samar. Cahaya muncul dalam pandangannya. Sekali lihat, dia tahu itu tidak mungkin adalah pasukan penindas di bawah gunung. Setelah itu, Chen Chu langsung bangkit dan berlari menuju ponsel. Berlari cepat ke arah cahaya ponsel. Dan arah cahaya ponsel ada dua orang kecil. Sedang bolak-balik mencari sesuatu. Kakak, apakah kamu yakin kita harus bersembunyi di belakang gunung ini? Bagaimana jika mereka datang untuk mencari di sini? Diam. Saya tahu ada sebuah gua di sini. Asalkan. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya. Di depan mereka muncul bayangan besar. Kemudian, pria yang disebut kakak itu mengarahkan ponselnya ke depan dan menyalakan cahaya. Tiba-tiba muncul sebuah kepala raksasa dan sebaris gigi tajam di depan mereka. Ya Tuhan, dinosaurus. Tolong. Diam, jika tidak, aku akan memakan kalian. Chen Chu dengan cepat berkata. Menghadapi makhluk sebesar itu, kedua orang itu hanya bisa memilih untuk patuh. Segera, kedua orang itu memperkenalkan diri. Kakaknya bernama Wang Jun, adiknya bernama Wang Sheng. Di kota kabupaten muncul pasukan yang akan membawa orang pergi secara bertahap. Mereka melarikan diri karena tidak ingin ditangkap dan dipaksa militer. Mereka ingin mencari tempat untuk bersembunyi sejenak. Ternyata seperti itu, Chen Chu berpikir sejenak sebelum berkata lagi. Orang-orang yang masih hidup akan dibawa kemana? Kota pusat terdekat adalah kota BH. Wang Jun menunjuk ke satu arah dan menjawab. Segera, Chen Chu mengulurkan satu cakar. Dia menekannya ke dada Wang Jun dan kemudian memberi perintah. Kamu sekarang kembali ke kota dan bantu aku mencari seorang. Saat itu, Wang Jun seluruhnya bergetar dan kemudian berkata dengan suara pelan. Kakak dinosaurus. Aku sebenarnya sangat sulit untuk bisa melarikan diri.
Chen Chu menghembuskan napas panas dan mengancam dengan garang. Kalau tidak, aku akan memakan kalian sekarang. Atau, kamu turun gunung untuk mencari informasi. Mungkin masih ada jalan keluar. Baiklah, aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Tinggalkan adikku. Cepat turun gunung dan bantu aku mencari informasi tentang gedung 5 di Jalan Dongseng. Di basement rumah warga, ada seorang gadis bernama Chen Nuo. Kemudian terlihat sosok yang terburu-buru turun dari gunung. Tak lama setelah itu, ada sebuah motor di bawah gunung, sedang melaju dengan gila ke arah gunung. Setelah dilihat dengan seksama, orang di atas motor itu adalah Wang Jun yang mencari informasi. Saat ini, orang-orang dari pasukan yang menekan juga telah menemukan dia dan memberikan peringatan. Hei, yang mengendarai motor di sana, segera berhenti, tidak diperbolehkan masuk gunung. Wang Jun tidak bisa mendengarnya. Melihat bahwa tidak mungkin untuk langsung masuk ke dalam gunung, dia membuang motor dan berlari ke arah gunung dengan semua anggota tubuhnya. Cepat tangkap dia. Tentara memerintahkan anjing polisi untuk mengejarnya. Namun anjing polisi yang baru saja masuk ke hutan, dengan cepat berhenti melangkah. Lalu secara bersamaan merunduk di tanah dan menggigil. Seolah-olah telah menemui musuh yang mengerikan. Ada apa? Kenapa anjing polisi tidak bergerak? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di gunung ini. Anjing polisi yang telah dilatih secara ketat pun, jika bertemu harimau, mereka dapat menyerang. Namun sekarang, sebelum masuk ke gunung, mereka sudah ketakutan dan bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa di dalam gunung pasti telah muncul binatang buas yang lebih mengerikan daripada harimau. Kalian tunggu di tempat dulu, tunggu sampai saya melapor baru ambil keputusan. Sementara di sisi lain, Chen yang cemas tentang adiknya, Chu juga berlari menuju pasukan kerajaan. Begitu bertemu, dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Sudahkah Anda menemukannya? Kakak dinosaurus tidak ada. Di ruang bawah tanah itu kosong, tidak ada apa-apa. Wang Jun menjawab dengan napas terengah-engah. Tidak mungkin, meskipun tidak ada orang, barang itu pasti ada. Segera setelah itu, Chen Chu tampak seolah mengingat sesuatu. Senyumannya menampakkan aura membunuh. Apa kamu tidak pergi? Wang Jun sangat ketakutan oleh tatapan menakutkan ini hingga terjatuh di tanah. Lalu dengan cepat mengeluarkan sebuah dari dalam saku. Sebuah boneka Pikachu yang tingginya hanya sekitar belasan sentimeter. Sungguh tidak ada, kakak dinosaurus. Di lokasi, saya hanya menemukan ini. Ketika Chen Chu melihat boneka ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Boneka Pikachu ini adalah yang dia beli ketika mendapatkan gaji pertamanya untuk adiknya. Selalu dianggap sebagai harta oleh adiknya. Orangnya tidak ada, bonekanya ada. Itu hanya bisa berarti bahwa adiknya telah diculik. Cepat katakan, mereka mau membawa orang kemana? Kota pusat terdekat, kota BH. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Kota BH adalah tempat pertama kali. Salah satu tempat yang muncul. Dalam waktu kurang dari sebulan, di sana akan muncul yang besar. Tsunami itu telah menenggelamkan seluruh kota. Au! Chen Chu mendongak dan mengeluarkan teriakan keras seketika. Kebencian memenuhi matanya. Di kehidupan sebelumnya sudah terlewat, di kehidupan ini tidak boleh terjadi lagi. Segera setelah itu, Chen Chu dengan marah berlari langsung ke bawah gunung. Dan kapten tim yang melapor sudah kembali ke bawah gunung. Dan bersama dia, ada satu regu lagi yang datang. Saat itu mereka juga melihat Tyrannosaurus yang marah berlari ke arah mereka. Segera saja tembak. Segera setelah itu, belasan senapan mesin memuntahkan lidah api, mengarahkan tembakan deras ke arah Tyrannosaurus di depan. Suara, "Wu," terdengar. Terlihat Chen Chu membuka mulutnya dan menggigit putus sebuah pohon dengan diameter 50 cm. Kemudian dia mengayunkannya dengan kuat. Terlihat batang pohon itu meluncur seperti peluru, menghantam ke arah prajurit yang menembaki. Setelah suara ledakan, tempat itu menjadi kacau balau. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Chu langsung menerobos ke dalamnya. Dengan sekali sapuan ekornya, dia langsung membunuh Wu Ge yang tercecer darah. Begitu menginjak tanah, dua orang lainnya dengan cepat berubah menjadi daging cincang. Cepat, panggilkan tank ke sini. Tak lama kemudian, sebuah tank datang dengan suara berisik, dan meriamnya sudah mengarah ke posisi Chen Chu. Astaga, tank lagi. Lihat, aku akan mengangkat penutupmu. Segera setelah itu, Chen Chu melompat cepat menghindari pandangan tank. Setelah mendarat, dia cepat-cepat berbelok beberapa kali. Dia berkelok hingga berada di sisi kanan tank. Kemudian, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung merobek meriam tank tersebut. Akhirnya, Chen Chu menginjakkan kedua kakinya dengan keras di atas tank. Suara besar yang dihasilkan langsung mengguncang orang-orang di dalamnya hingga pingsan. Penampilan yang garang ini langsung membuat takut. Tentara di sekitar tidak berani menembak. Kemudian Chen Chu mulai berlari dengan kecepatan penuh ke arah utara. Tanpa ada pengejaran dari pasukan penindas di depan, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Namun ketika Chen Chu berlari ke depan, ia langsung tertegun. Karena dia menemukan bahwa di sini ada sebuah jalan tol menuju kota BH. Kecepatannya hanya sekitar 20 km per jam. Bagaimana bisa mengejar mobil yang melaju di jalan tol? Saat itu terdengar suara desis di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat ke langit yang jauh. Terlihat dua helikopter bersenjata. Jelas mereka datang untuk mengejarnya.
Dinosaurus ini telah ditetapkan sebagai ancaman besar oleh militer. Kemudian ia melirik ke arah helikopter di kejauhan. Dia segera berlari ke dalam hutan. Perjuangan sepanjang jalan membuatnya kehilangan nol. Juga memiliki lebih dari 10 lubang peluru. Staminanya hampir habis sepenuhnya. Selanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengisi kembali tenaga dan berevolusi. Segera setelah itu, Chen Chu berlari ke hutan dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, suara gemerisik muncul dari rerumputan di depan. Kemudian, dia melihat seekor babi hutan yang sedang menunduk dan makan. Dan setelah babi hutan mendengar suara itu, dia juga berbalik dan menatap ke arah Chen Chu. Setelah tertegun selama 1 detik, babi hutan tersebut pun menyebarkan keempat kakinya dan mulai melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, Tyrannosaurus adalah predator puncak, dan ketika dia mengincar sasarannya, tidak mungkin targetnya bisa melarikan diri dengan mudah. Hanya terlihat dia dengan cepat meluncur maju, 1 cakar, langsung menekan babi hutan tersebut ke tanah. Tidak memberinya kesempatan sama sekali, dia langsung membunuhnya dan menghabiskannya dengan bersih. Tak lama kemudian, 2 babi hutan berlari mendekat dan berbicara dengan suara manusia, berkata, "Kakak kedua, kamu belum selesai makannya? Kakak tertua masih sedang bernegosiasi, menunggu kita untuk memberikan dukungan." Tapi yang muncul di depan mereka adalah kepala babi dan genangan darah. Siapa sialan yang membunuh kakak keduaku? Pasti mereka yang melakukannya. Ayo, beritahu kakak tertua. Di belakang sebuah pohon besar tidak jauh dari situ, Chen Chu sedang memejamkan mata untuk mengumpulkan energi. Saat ini, panel di otaknya juga telah berubah. Nilai evolusi, 15.000. Di sisi lain, jauh di dalam hutan ada 2 hewan yang hampir sama. Dalam ukuran tubuh yang sedang bernegosiasi mengenai wilayah. Salah satunya adalah babi hutan dengan panjang lebih dari 2 meter. Dengan 2 taring tajam dan surai yang gagah. Surainya terlihat sangat megah. Dan berdiri di depannya adalah seekor harimau timur laut dengan ukuran tubuh yang sama. Cakar tajam dan gigi runcingnya yang penuh. Sikapnya yang berkuasa jelas lebih mengesankan. Namun, suasana di lokasi tampak tegang. Jelas mereka telah mencapai batas negosiasi yang gagal. Pada saat itu, tiba-tiba 2 babi hutan berlari mendekat. Kemudian sambil terengah-engah, dia kembali dan berkata, "Kakak tua, kakak kedua dimakan." Pemimpin babi hutan terkejut mendengar itu. Apa yang dimakan? Iya, hanya tersisa kepala babi. Tempat kejadian sangat mengerikan. "Kakak tertua, kamu harus membalaskan dendam kakak kedua." 2 babi hutan itu menangis sambil mengeluh. "Harimau busuk pasti kalian yang melakukannya. Sambil bernegosiasi dengan kami, dia malah bermain curang denganku. Saudara-saudara, serang mereka." Setelah perintah dari Raja Babi Hutan, dia langsung berlari ke depan. Raungan. Setelah mengaum, harimau timur laut mengangkat cakarnya dan mengayunkannya ke depan. Dan hewan-hewan di belakangnya juga berlari menyerang. 2 kelompok hewan langsung saling menggigit. Di sini, Chen Chu sedang berbaring setelah kenyang untuk memulihkan tenaga. Tiba-tiba terdengar suara raungan hewan dari jarak yang tidak jauh. Di hutan ini ternyata masih ada begitu banyak hewan. Tidak heran jika 2 helikopter bersenjata itu kembali. Semua ini seharusnya adalah hewan yang melarikan diri dari Kabupaten CF. Hewan-hewan yang datang berkumpul di sini. Kemudian, Chen Chu menunjukkan senyuman di wajahnya. "Hehe, kesempatan untuk berevolusi datang." Setelah suara jeritan, "Mu," yang menyedihkan. Seekor sapi kuning terjatuh di area kosong tidak jauh dari Chen Chu. Dan di atas tubuhnya adalah seekor harimau Siberia kecil. Jelas baru saja keluar dari masa kecilnya. Sedang melahap daging dan darah sapi kuning. Saat ini, harimau Siberia terlihat sangat bersemangat. Nilai evolusi saya meningkat lagi. Jika terus begini, setelah membunuh puluhan binatang buas, saya bisa berevolusi menjadi bentuk dewasa. Namun, saat ia sedang bersemangat, ia melirik dengan sudut matanya. Lalu ia melihat pemandangan mengerikan yang tak akan terlupakan dalam hidupnya. Seluruh tubuhnya langsung terkejut dan merinding. Terlihat sepasang mata kuning keemasan sebesar lonceng perunggu. Dengan sebuah mulut raksasa yang sebanding dengan tubuhnya dan tajam. 2 baris gigi runcing berhenti tidak jauh dari sisinya. Sedang menatapnya dengan ejekan. Belum sempat Chen Chu bereaksi. Harimau timur laut yang tadinya sibuk melahap daging dengan semangat. Setelah 2 suara menderu, ia langsung melarikan diri. Ini membuat Chen Chu yang sedang menonton di samping juga tertegun seketika. Astaga, harimau timur laut ini begitu pengecut. Di sisi lain, banyak hewan sedang berkelahi satu sama lain. Di tanah sudah ada cukup banyak mayat. Harimau timur laut pemimpin menggeram setelah menggigit mati seekor babi hutan. "Hari ini aku akan membunuh kalian semua untuk mencapai tubuh yang besar. Bermimpi membunuh kami? Hari ini kamu tidak hanya akan mati tapi juga akan kehilangan kulit." Babi hutan pemimpin menggeram sambil di sisi lain menggunakan taring tajamnya menembus seekor harimau timur laut. Di dadanya, dia tewas seketika. "Ayah, cepat berhenti." Saat itu, harimau timur laut muda tadi berlari tergesa-gesa datang. "Ada apa? Kenapa terburu-buru?" Harimau timur laut besar memarahi. Harimau muda itu ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Ayah, tadi saya mengejar seekor sapi kuning.
dan menemukan seekor binatang besar di hutan. Dua matanya sebesar kepalan tangan. Sangat menakutkan. Dan mendengar itu, babi hutan besar juga menghentikan langkahnya dan bertanya, "Anak ketiga saya benar-benar bukan urusan kalian. Raja dari segala binatang tidak akan bermain curang dengan kalian. Hari ini, apapun yang kamu katakan tidak mungkin kita akhiri dengan damai. Putri sulung saya dan menantu saya telah mati di bawah taringmu. Hari ini, tidak mati tidak berhenti." Harimau timur laut tua jelas mengira babi hutan itu ingin mengakhiri perang. Tapi dia berpikir untuk langsung mencapai sekarang. Pertumbuhan tidak akan setuju dengan hal ini. Jadi semua tentang putri dan menantu hanyalah alasan baginya. Sialan, aku akan menemani sampai akhir. Pemimpin babi hutan juga merasakan kemarahan mendengar itu. Langsung memerintahkan semua orang untuk menyerang. Kemudian, lingkup pertempuran kali ini semakin besar. Segera setelah itu, banyak hewan melarikan diri dan mengejar sampai ke tempat Chen Chu. Saat ini, seekor domba menoleh melihat ke belakang. Seekor harimau Siberia yang mengejar berteriak, "Kakak harimau, aku hanya seekor domba, tidak perlu terus mengejarku." Kemudian, dengan suara dentuman, menabrak tubuh Chen Chu. Ini hampir membuat kambing yang berjuang untuk melarikan diri itu patah lehernya. "Hari ini, aku hanya ingin makan daging domba." Harimau Siberia itu tertawa sinis, lalu tiba-tiba melompat ke arah itu. Kambing itu merendahkan badan, dan harimau Siberia langsung melompat ke tubuh Chen Chu. Cakar tajamnya menembus lapisan kulit luar Chen Chu. Luka meskipun sangat kecil tetapi membuat Chen Chu sangat tidak nyaman. Kemudian terdengar suara keras seperti guntur. Terdengar di telinga kedua hewan itu. "Daging harimau juga milikku." Saat itu harimau Siberia dan kambing terkejut. Dari mana suara ini berasal? Kemudian mereka melihat sosok yang lebih besar daripada keduanya. Kepala yang bahkan lebih besar berbalik ke arah mereka. Deretan gigi tajam mengeluarkan air liur. Tampaknya sudah menganggap mereka sebagai santapan. Kambing langsung pingsan ketakutan di tempat. Takut, takut, takut. Harimau Siberia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Hingga menakutkan sampai tidak bisa berkata-kata. Setelah pelajaran tadi, Chen Chu juga tidak memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Langsung menginjak ke bawah dan menginjak kedua hewan hingga hancur. Kemudian membuka mulut dan mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh hutan. Mendengar suara dan menyadari ada yang tidak beres, pemimpin harimau Siberia dan pemimpin babi hutan juga segera berhenti bertarung. Apa suara itu? Sangat menakutkan. Saat ini, pemimpin harimau Siberia mulai merasa cemas. Kapan hutan ini muncul? Hewan dengan teriakan yang begitu menakutkan. Suara raungan harimau sendiri di hadapan suara ini. Rasanya seperti domba yang lembut. Kemudian disertai getaran tanah. Dan suara gedebuk yang semakin dekat. Seekor dinosaurus raksasa muncul di depan semua orang. Apa? Dinosaurus. Dalam sekejap, semua binatang di lokasi terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan pemimpin harimau Siberia yang tajam memperhatikan bahwa kaki Chen masih dipenuhi dengan bulu harimau yang berlumuran darah. Jelas ini adalah milik yang diburu sebelumnya oleh yang kedua. Mempelai laki-laki dibunuh oleh Tyrannosaurus Rex ini. Raungan. Kau berani membunuh mempelai laki-lakiku yang kedua. Kemarahan pemimpin harimau Siberia mencapai puncaknya saat ini. Berapa lama sejak dua mempelai laki-laki dan yang kedua sudah mati. Sementara itu, pemimpin babi hutan menenangkan pikirannya dan mulai bertanya. "Jadi, katakanlah anak kedua saya juga dimakan olehmu." "Oh, kamu bicara tentang babi hutan yang saya makan itu ya? Rasanya tidak begitu enak." Chen Chu melihat nilai evolusi yang melimpah di sekelilingnya. Bahkan tidak ada satupun yang mencapai tahap dewasa. Dia pun membalas dengan ejekan tanpa ragu. "Wah, astaga." Pemimpin babi hutan marah-marah di tempat. 2 putaran lalu berkata dengan marah. "Ternyata kamu adalah penyebab dari pertikaian ini." Saat itu, pemimpin harimau timur laut juga membuka mulutnya dan berbicara kepada babi hutan di sampingnya. "Kita bersatu dan membunuhnya." Pemimpin babi hutan mengangguk sebagai tanda setuju. Kemudian kedua hewan itu segera melesat keluar. Mereka mulai berputar di sekitar Chen Chu mencari kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, Chen Chu dengan tenang mengamati dari tempatnya. Bersiap untuk tetap dia menghadapi segala perubahan. Tiba-tiba, pemimpin harimau timur laut mengeluarkan raungan. Dia menerjang ke arah sebelah kiri Chen Chu. Dan saat itu, babi hutan besar menyerang dengan taringnya menuju ke kaki belakang Chen Chu. "Haha, sepertinya kalian membawakan saya nilai evolusi." Chen Chu yang berada di tengah menghadapi serangan dari depan dan belakang. Ia melakukan tindakan yang tidak terduga. Dia bahkan duduk dengan posisi P. Tiba-tiba, di atas babi hutan besar yang pertama menyerang, semuanya menjadi gelap. Kemudian ia merasakan tekanan besar datang dari tubuhnya. Segera terdengar suara desisan. Beban lebih dari 6 ton menekan langsung ke arahnya. Menjadikan babi hutan itu menjadi seperti peti daging. "Apa?" Singa Siberia besar sangat terkejut dan seketika berbalik. Arah beralih ke Chen Chu yang tidak jauh. Saat itu, Chen Chu tiba-tiba melompat dengan kuat menggunakan kedua kakinya. Kemudian membuka mulutnya yang besar dan menyerang singa Siberia besar. Singa Siberia besar yang menemukan pergerakan Chen Chu juga menggulingkan diri ke samping untuk menghindari serangan mematikan.
Sekelompok kecil saudara di sekitarnya melihat bahwa bos bukanlah lawan. Seketika, mereka menyerang dari segala arah. Di antara mereka, dua harimau Siberia lainnya berada di garis depan. Dan saat ini, Chen Chu melihat begitu banyak nilai evolusi yang membuat matanya bersinar. Dia hanya perlu mengayunkan ekornya. Suara retakan tulang terdengar. Secara acak, hewan-hewan terbang di udara dengan erangan. Dan nilai evolusinya mulai melonjak pada saat itu. Setelah satu jeritan nyaring, harimau Siberia itu langsung melompat ke punggung Chen, menyerang punggung Chen dengan ganas. Sementara itu, Chen Chu menggoyangkan tubuhnya dengan liar, berusaha menjatuhkan lawan dari punggungnya. Bos harimau Siberia di sampingnya menemukan masalah dan memperingatkan dengan keras. Dia melompat ke punggungnya, cakarnya tidak bisa menjangkau. Ini adalah kelemahan Tyrannosaurus, tidak bisa melindungi punggungnya. Tapi hal ini tidak sulit bagi Chen Chu. Dia langsung melangkah cepat ke depan. Lalu ia menabrak sebuah pohon. Harimau timur laut di punggungnya langsung melompat turun. Lalu bergabung dengan dua harimau timur laut lainnya. Formasi segitiga mengepung Chen Chu. Sementara itu, hewan-hewan biasa lainnya tidak berani mendekat. Atas, hanya mendengar harimau timur laut yang besar memberi perintah. Ketiga harimau itu langsung menerjang ke depan. Mereka telah memahami seluruh serangan satu sapuan dan tiga gigitan Chen Chu. Mereka sepenuhnya memahami pola serangan tiga tabrak. Selama mereka menghindari sapuan ekor dan gigitan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika terus seperti ini, mereka bisa membuatnya mati perlahan. Tak lama kemudian, Chen Chu juga menyadari rencana mereka. Dia kemudian memfokuskan perhatian pada harimau timur laut yang besar. Jika dia bisa membunuhnya terlebih dahulu, formasi segitiga ini akan hancur dengan sendirinya. Melihat Chen Chu mengejarnya, harimau timur laut yang besar itu segera berlari menjauh. Dia bisa melaju 60 km per jam, lebih cepat dari Tyrannosaurus Rex. Lebih cepat bukan sedikit. Ini membuat Chen Chu terjebak dalam pertempuran sengit. Harimau Siberia terlalu gesit dan ada 3 ekor lagi. Apalagi mereka saling bekerja sama dengan sangat baik. Beberapa menit kemudian, Chen Chu berdiri di samping sebuah pohon. Di sisi kirinya terengah-engah berteriak, "Tidak akan bertarung lagi." Pemimpin harimau Siberia senang melihat hal itu. Terlambat. Dia sudah kelelahan, mari kita serang dan bunuh dia. Kemudian, seekor harimau Siberia melompat, menggigit punggung Chen Chu dengan ganas. Sementara pemimpin harimau Siberia melompat maju dengan cepat, menyerang tenggorokan Chen Chu dengan tujuan membunuhnya dalam satu serangan. Chen Chu yang sedang tegang saat itu, justru memiliki sedikit ejekan di matanya. Setelah membantu barang C menjadi hewan, apakah HIQ juga menurun? Terlihat Chen Chu dengan ekor listrik yang kuat, menuju ke pohon besar di samping. Dengan suara, bang, pohon besar langsung patah. Kemudian menuju ke punggung Chen Chu, menjatuhkan diri di atas harimau Siberia. Ketika pemimpin harimau Siberia melihatnya, dia langsung menyadari bahwa dia telah tertipu, tetapi sudah terlambat. Pemimpin harimau Siberia yang terganggu tidak sempat bereaksi. Ditangkap oleh Chen Chu dengan sepasang cakar di dadanya, yang menangkap dua kaki belakangnya. Siapa yang berani bilang cakar kecilku tidak berguna? Segera setelah itu, Chen Chu menarik dengan keras menggunakan kedua cakarnya. Hanya terdengar suara, srek, dari pemimpin harimau Siberia. Tubuhnya langsung terobek menjadi dua bagian. Sementara itu, harimau Siberia di punggungnya masih tertekan oleh batang pohon. Tetapi tulang belakangnya sudah patah. Kemudian Chen Chu mengayunkan dan melemparnya ke bawah. Lalu dengan satu tendangan, menghancurkan kepala harimau tersebut. Saat ini hanya tersisa satu harimau Siberia terkecil di lokasi. Melihat bukan lawan Chen Chu, dia berteriak. Setelah itu, dia langsung berbalik dan lari. Sementara itu, Chen Chu yang memiliki kelemahan dalam kecepatan juga menghela napas putus asa. Saat ini, panel di otak Chen Chu kembali mengalami perubahan. Nilai evolusi telah mencapai 200.000. Ternyata dia baru saja membunuh begitu banyak hewan. Segera setelah itu, Chen Chu mencari tempat terdekat. Dia beristirahat di tempat yang tenang. Sementara itu, di sisi lain, harimau timur laut yang paling kecil telah berlari sejauh 100 meter. Dia berhenti dan terengah-engah. Kemudian, saat dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba, suara berisik terdengar di telinganya. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya bergetar kedinginan. Belum sempat dia bereaksi, dia langsung kehilangan kesadaran. Di sisi ini, perjalanan panjang ditambah dengan pertempuran yang sengit. Pertarungan membuat Chen Chu sangat kelelahan. Dia sedang menyipitkan matanya untuk beristirahat. Tapi dia tidak tahu bahwa pada saat itu, sebuah bayangan besar, hitam perlahan-lahan mendekat. Kemudian tubuh besarnya mulai melilit leher Chen Chu. Saat melilit Tyrannosaurus Rex, tiba-tiba merasakan adanya hambatan. Segera, dia menyadari bahwa Tyrannosaurus Rex sudah membuka mata dan menatapnya, melakukan serangan diam-diam. Tyrannosaurus Rex berkata dengan nada acuh tak acuh, "Hehe, serangan diam-diam tidak ada artinya. Tapi saya sudah menunggu kamu lama. Dari spesies kuno sepertimu, tidak tahu bisa membawa berapa banyak nilai evolusi untukku?" Bayangan besar itu perlahan-lahan mulai berbicara. "Aku juga sudah lama menunggumu. Saya masih penasaran hewan apa itu." Ternyata itu adalah seekor ular boa.
Tyrannosaurus Rex juga berjalan dengan santai. Berbicara seolah-olah mereka adalah teman lama. Ternyata bayangan besar ini adalah seekor ular boa hitam yang panjangnya mencapai 12 meter. Sejak harimau Siberia itu melarikan diri, tidak ada lagi suara. Dan itu adalah keheningan yang aneh. Sementara helikopter bersenjata yang memburu dirinya juga kembali tanpa alasan. Jika disatukan, sepertinya ada sesuatu di sini yang sementara ini tidak ingin mereka ganggu. Kemudian Chen Chu berpura-pura tidur setelah pertarungan selesai. Untuk menariknya keluar dengan berpura-pura tidur. Tidak disangka, dia benar-benar datang. Saat itu, ular sanca mulai mempercepat dan melilit leher Chen Chu. Sementara Chen Chu menghalangi dengan kedua cakar dan kemudian menjepit dengan keras. Cakar yang tajam langsung menusuk kulit ular sanca. His! Ternyata kamu sudah bersiap-siap. Ular sanca yang kesakitan berteriak keras. Haha, sebagai pemangsa yang seburuk ini, aku tidak. Pura-pura. Bagaimana bisa kamu muncul? Dino Tyrannosaurus Rex itu berkata dengan ejekan. Maka biarkan aku tunjukkan kepadamu kengerian dari bentuk dewasa. Sementara berbicara, ular sanca itu melilitkan tubuhnya. Setelah melilit, tubuhnya langsung mengencang. Bahkan cakar di dada Chen Chu tersiksa dengan keras terjepit. Jurus mematikan ular sanca adalah kekuatan lilitan yang besar. Terutama setelah mencapai ukuran dewasa, kekuatan lilitannya sungguh menakjubkan. Bahkan jika melilit sebuah mobil, bisa memutarnya menjadi keriting. Kemudian kepala ular sanca itu menjulur ke arah Chen Chu, menatap mangsanya dengan tajam di depannya. Chen Chu mengambil kesempatan untuk menggigit ke depan. Namun, ular sanca yang sudah siap hanya memutar tubuhnya dan menarik kepala Tyrannosaurus Rex dari posisinya. Kemudian dengan dingin mengejek, tidak ada gunanya. Sekarang, kamu hanya bisa mengencangkan tubuhmu dan mati tercekik. Yang mati adalah kamu. Chen Chu menggeram dan berlari menabrak sebuah pohon. Hanya terdengar suara dentuman keras setelah itu. Terlihat sebuah pohon besar di lokasi terputus di bagian tengah. Namun, anak ular yang melilit tidak bergerak sedikit pun. Segera menyusul pohon ketiga. Hingga setelah menghancurkan 6 pohon secara berturut-turut, tubuh ular itu baru sedikit bergerak. Namun saat ini, Chen Chu kesulitan bernapas karena lehernya ditekan oleh tekanan yang besar. Ular ini jelas tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Sementara itu, Chen Chu memikirkan cara lain. Terlihat dia langsung jatuh ke tanah dan meringkuk, lalu mengangkat cakarnya dan menyelipkan ke celah antara tubuh ular dan lehernya. Ular itu tidak menyangka bahwa cakar dari raptor ini bisa mencapai leher. Setelah satu cakar masuk, segera cakar yang lain juga menyusup masuk. Kemudian, Chen Chu dengan cepat mengerahkan tenaga pada kedua kakinya keluar. Hanya terdengar suara, puh, tubuh ular raksasa itu seketika dicakar, meninggalkan 2 bekas yang dalam. Seberkas darah sudah mengalir mengikuti cakar itu. Dan ular raksasa yang kesakitan itu dengan cepat menarik diri dari leher Chen Chu, lalu melilit kakinya. Sementara itu, Chen Chu memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan mengangkat kakinya, menginjak-injak secara sembarangan. Tung, tung, tung. Getaran itu membuat daun-daun di sekitar bergetar. Ular raksasa itu juga tidak menyangka bahwa Tyrannosaurus ini begitu sulit untuk ditaklukkan. Jika itu adalah hewan biasa, mereka sudah akan mati di bawah cengkeraman kekuatannya. Sekarang dirinya justru berada di posisi yang lebih lemah. Secara tiba-tiba, ular itu membelokkan tubuhnya untuk menghindari injakan Chen Chu. Segera setelah itu, ular itu membentangkan tubuhnya hingga 180 derajat, langsung menggigit paha Chen Chu. Saat ular piton menggigit sepotong daging Chen Chu, ekor Chen Chu yang sudah siap melawan langsung melambai ke arah kepala ular piton. Hanya terdengar suara, plak. Zat kental berwarna putih memercik keluar dari kepala ular piton. Segera setelah itu, Chen Chu menggigit kantung empedu ular dan menelannya. Dan panel di dalam tubuhnya kembali mengalami perubahan. Nilai evolusi, 300.000. Ini membuat hati Chen Chu berbunga-bunga. Dengan kecepatan ini, bukankah dia bisa membunuh lebih banyak lagi? 7 bentuk pertumbuhan sudah bisa berevolusi. Namun saat ini, waktu transformasi menjadi bis cukup singkat. Bentuk pertumbuhan tidak muncul begitu mudah. Beruntung bisa menemui 2 yang sudah dibunuh olehnya. Segera setelah itu, Chen Chu beristirahat di tempat hingga malam tiba. Boom! Suara besar itu membangunkan Chen Chu yang sedang tidur nyenyak. Terlihat cahaya api menyala di tepi hutan. Sementara itu juga disertai dengan suara raungan banyak binatang buas. Chen Chu segera bangkit dan melihat ke kejauhan. Ini adalah tindakan manusia yang selamat, yang telah mengusir semua binatang dari kota. Dengung, dengung, dengung. Titik merah yang berkedip di langit adalah beberapa helikopter yang terbang menuju arah hutan. Terlihat di bawah semua helikopter menggantung sebuah tiang raksasa. Dari ingatan kehidupan sebelumnya, dia tahu ini adalah praktik paling umum bagi manusia. Setelah mengusir binatang dari kota, kemudian menggunakan jaring listrik dan ladang ranjau untuk mengelilingi hutan ini. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal lama, Chen Chu berbalik menuju arah kota BH dan berlari. Kota BH, sebagai salah satu kota pusat, mengumpulkan sebuah kekuatan militer yang kuat.
Masuk sembarangan untuk menyelamatkan saudara perempuan hanya akan membuatnya terjebak. Jadi Chen Chu punya ide lain. Ini adalah menciptakan kekacauan terlebih dahulu dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyusup dan menyelamatkan. Saat ini, Chen Chu bersembunyi di bawah jembatan di bawah jalan tol. Memilih tempat ini karena jalan ini kebetulan. Di bawah ada sungai yang memudahkan untuk bersembunyi. Di sisi lain, tempat ini adalah bagian vital yang menuju kota BH. Di bawah jembatan terdapat 6 kolom besar dengan diameter lebih dari 1,20 meter. Kolom-kolom tersebut menopang jalan tol di atas. Chen Chu berdiri di bawah, tiba-tiba berbalik dan menggunakan ekor elektriknya untuk memukul kolom. Setelah suara ledakan, kolom hanya menjatuhkan beberapa blok semen dari luar. Tidak ada yang terluka pada struktur dasar di dalamnya. Segera setelah itu, Chen Chu membuka mulutnya dan menggunakan gigitan 8 ton. Berkolaborasi mulai menggigit baja yang terpapar. Beberapa menit kemudian, sepertiga dari salah satu kolom. Salah satunya telah dihancurkan oleh Chen Chu. Kemudian Chen Chu mundur sejauh tertentu. Kemudian mulai menyerang kolom. Setelah beberapa kali terdengar suara dentuman, sebuah tiang patah. Sementara itu, kendaraan di atasnya masih terus bergerak. Kerusakan pada satu tiang paling banyak akan menyebabkan getaran dan ketidakrataan pada jalan. Ini tidak akan mempengaruhi pengendaraan normal. Segera setelah itu, Chen Chu mulai merusak tiang-tiang lainnya. Pada saat itu, di jalan raya di atas, sebuah truk van putih terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Cara bergeraknya sangat tidak stabil. Kemudian terdengar dua suara benturan. Truk itu berhenti setelah menabrak dua mobil berturut-turut. Pada saat itu, dari sebuah mobil SUV yang ditabrak, turun 4 pria besar berbadan kekar yang mengenakan pakaian hitam. Mereka mengambil alat dari bagasi dan mendekati truk tersebut. Sementara itu, truk van putih masih berusaha keras untuk menyalakan mesin agar bisa melarikan diri. Pada saat itu, salah satu pria besar memegang sebuah tongkat bisbol dan langsung memecahkan kaca depan truk tersebut. Tetapi pemandangan di depan mata segera membuat pria besar ini terkejut, karena yang duduk di dalam kabin bukanlah seorang manusia melainkan seekor harimau yang memegang setir. Saya ke mereka adalah hewan, bukan manusia. Kami bersama-sama membunuh mereka. Istriku dibunuh oleh seseorang yang berubah menjadi harimau. Iya, bunuh mereka. Setelah berubah menjadi hewan, semua menjadi naluri hewan tanpa kemanusiaan. Orang-orang yang hadir segera menjadi bersemangat. Seketika suasana menjadi kacau balau. Saat itu, seorang pria paruh-baya yang mengemudikan mobil sedan putih mengeluarkan sebuah pistol pelatihan dari dalam mobil. Mulai mengarahkan senjata ke truk dan bersiap untuk menembak. Au! Setelah suara raungan, harimau itu menggeram kembali. Menggeram marah kepada orang-orang di depannya. Sebaiknya jangan mengusikku, aku akan pergi ke kota pusat untuk menyerah. Jangan berbicara banyak dengan mereka, bunuh saja mereka. PAP. Pria parubaya yang memegang pistol itu langsung menembak. Melihat keadaan, harimau yang mengemudi juga. Jendela tiba-tiba muncul dan berdiri di atas kendaraan. Semua orang yang hadir segera tertarik padanya. Ini adalah harimau Siberia yang berukuran besar. Tanpa menghitung ekornya, ukuran tubuhnya hampir mencapai 4 meter. Segera terdengar suara harimau. Saya telah banyak bertahan, tetapi kalian terus-menerus memenuhi tuntutan. Jika demikian, mari kita keluar, saudara-saudara. Setelah itu, terdengar suara dentuman. Pintu belakang kendaraan terbuka karena dorongan kuat. Kemudian, seekor badak berlari keluar dari dalam kendaraan. Yang muncul selanjutnya adalah seekor hewan berkaki 4. Sapi yak liar yang kuat dengan bulu panjang. Dan ada seekor yak liar dengan seekor anjing di punggungnya. Macan tutul yang siap menyerang kapan saja. Orang-orang yang sedang panik tiba-tiba tertegun. Bagaimana kita bisa melawan ini? Sebuah senjata latihan tembak dan beberapa batang tongkat usang. Jelas tidak cukup ketika dihadapkan pada begitu banyak hewan yang kuat. Saat itu, macan tutul di punggung sapi melihat situasi tersebut. Menguap, ia perlahan berkata, "Aku sudah bilang, bagaimana mungkin dia bisa menyetir? Sekarang kamu sudah membuat masalah, kan?" Sedangkan harimau Siberia yang berdiri di atas kereta tidak menghiraukannya. Dengan ekor seperti cambuk baja di kereta, ia melesat dengan cepat lalu meraung. Jika tidak ingin mati, segera menjauh dari sini. Sementara itu, 6 tiang di bawah sudah dihancurkan oleh Chen Chu. Jika rantai di jembatan diputus, seluruh jalan akan runtuh. Maka, Chen Chu berjalan menuju jembatan melalui lereng di sampingnya. Dong! 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 Suara langkah besar menarik perhatian kedua kelompok di jembatan. Perhatian dari dua kelompok yang saling berhadapan. Ah! Pertama, terdengar teriakan nyaring dari seorang wanita. Segera setelah itu, 4 pria besar melihat sosok besar. Wajahnya langsung pucat setelah melihat Tyrannosaurus Rex. Tongkat di tangan mereka terjatuh ke tanah dengan suara kelang. Cepat, cepat, lari. Segera, sekelompok orang di jembatan menjadi panik. Beberapa berlari ke sisi lain jembatan. Beberapa lainnya segera berlari kembali ke mobil mereka. Bersiap untuk melarikan diri dengan mobil. Sementara itu, di sisi lain, macan tutul mengumpulkan ekspresi penuh kegembiraan. Dia membungkuk dan siap dalam posisi bertarung. Kemudian,
Harimau Siberia mendengar suara langkah besar dari belakang. Suara langkah perlahan-lahan berbalik dari dalam mobil. Dia kebetulan bertemu dengan Chen Chu yang sedang berjalan. Karena dia berdiri di atas mobil, keduanya sekarang memiliki tinggi yang hampir sama. Chen Chu hanya meliriknya dengan sinis. Kemudian berjalan melewati sisi truk. Mata harimau Siberia penuh dengan rasa terkejut. Kenapa tidak memukul? Saat ini, Chen Chu sudah berada di tengah jembatan. Kemudian menunduk melihat retakan yang muncul di permukaan jalan. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras. Setelah suara ganjil, jembatan mulai runtuh. Harimau Siberia melihat situasi dan berteriak. Dia ingin menghancurkan jembatan, cepat hentikan dia. Ini adalah satu-satunya jalan menuju kota BH. Jika hancur, maka tujuan perjalanan ini akan gagal. Saat itu, Bada yang berdiri di samping bertanya, "Kakak, apakah benar kita akan berperang melawan seekor dinosaurus?" Harimau Siberia jelas juga menyadari. Ia kemudian menghibur ketakutan mereka. "Tenang saja, kekuatan kita sangat besar." Setelah mengatakannya, harimau Siberia dahulu-dahulu maju ke arah Chen Chu. Sementara itu, Chen Chu mengayunkan ekor dinosaurus yang mengenai tubuh harimau Siberia. Namun serangan ini tidak membuatnya terlempar. Sebaliknya, ia ditangkap oleh harimau Siberia. Melihat situasi itu, Chen Chu mengernyitkan kening dan bertanya, "Kamu juga hewan, mengapa kamu menghentikanku?" Saat itu, harimau Siberia menangkap Chen Chu melepaskan ekornya ke tanah, mengangkat kepalanya dan menatap Chen Chu sebelum menjawab, "Saya memang hewan, tetapi saya datang bersama saudara-saudara saya untuk menyerah." "Menyerah?" Chen Chu langsung tertawa. "Manusia tidak akan menginginkan kalian, mereka hanya akan membunuh kalian." "Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak memiliki kemanusiaan?" Harimau Siberia bertanya dengan bingung. "Saya tertawa karena kalian terlalu kekanak-kanakan." Kemudian Chen Chu tidak banyak bicara. Tubuhnya berputar dengan ekornya, termasuk harimau Siberia yang juga ikut berputar. Kemudian Chen Chu mengangkat ekornya dan menjatuhkan harimau Siberia dengan keras ke tanah. Boom! Suara besar memecah keheningan. Dan jembatan besar itu juga tidak mampu menahan beban dan runtuh. Chen Chu adalah yang pertama jatuh bersamaan dengan jembatan yang patah. Setelah itu, harimau Siberia dan sekitarnya. Kendaraan semua jatuh bersamaan. Saat ini, Chen Chu sudah berdiri dari sungai dan berjalan menuju tepi. "Jangan pergi." Harimau Siberia juga muncul di tepi sungai, menutup jalan Chen Chu. Kemudian, macan tutul melompat dari atas, mendarat di samping harimau Siberia. Segera setelah itu, yak liar dan badak juga datang. Melihat teman-temannya sudah berkumpul, harimau Siberia menggertak lalu berlari maju. Setelah itu, yak liar dan badak berada di pihak yang sama. Satu kanan berlari ke sisi Chen Chu. Saat ini, harimau Siberia sudah berada di samping Chen Chu. Terlihat dia mengangkat kedua cakar siap untuk menyerang Chen Chu. Terakhir, macan tutul tercepat, terlihat seperti kilat kuning, berlari ke arah yak liar. Saat ini, Chen Chu juga mengubah strateginya. Tidak lagi menggunakan tabrakan untuk menghadapi harimau Siberia, tetapi memperlambat laju, mengangkat kepala dan membuka mulut untuk menggigitnya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, harimau Siberia langsung menggulingkan diri ke tanah untuk menghindar. Sementara itu, badak dan yak liar yang mengawasi dengan tajam di samping. Mereka sudah menyerang dari kiri dan kanan, menyerang ke arah kedua kaki Chen Chu. Setelah dua suara dentuman, seketika dua rasa sakit yang hebat menjalar ke otak Chen Chu. Kemudian dengan suara dentuman, ia jatuh ke tanah. Chen Chu bahkan tidak menyangka bahwa taktik mereka ternyata begitu cermat. Pertama, harimau Siberia berdiri di depan untuk menarik perhatian. Kemudian ditabrak oleh badak dan yak liar. Kakinya sendiri membuatnya terjatuh. Pada saat ini, leopard yang menunggu kesempatan langsung melesat ke depan. Kemudian, cakar leopard menjatuhkan diri di perut Chen Chu. Langsung mencakar perut Chen Chu. Menjadi beberapa luka berdarah. Pada saat ini, badak juga menyesuaikan arah menuju perut Chen Chu yang terlihat. Mengingat kekuatan benturan badak, jika benar-benar tertabrak, hari ini mungkin akan berakhir di sini. Kemudian Chen Chu mengeluarkan teriakan marah. Segera setelah itu, dia mengulurkan kaki kanan dengan 3 jari besar, menyokong serangan badak lalu tiba-tiba menendang. Badak yang beratnya lebih dari 2 ton langsung terpukul, berguling 7 atau 8 meter sebelum akhirnya berhenti. Lalu Chen Chu segera bangkit tanpa memberi Caetah kesempatan untuk memperbesar lukanya. Saat Chen Chu menyandarkan kepalanya dan bangkit, harimau Siberia mengambil kesempatan langsung menerjang, lalu berbaring di atas kepala besar Chen Chu, mengayunkan 2 cakarnya ke arah mata Chen Chu. Melihat situasi ini, Chen Chu menggelengkan kepalanya dengan frenziat, tidak membiarkan cakarnya si harimau Siberia mengenai. Namun, dia tetap menggoreskan cakarnya di kepalanya, meninggalkan beberapa luka dalam yang mengucurkan darah. Pada saat yang sama, macan tutul juga melompat ke atas, bergabung dalam pertarungan di atas tubuh Chen Chu. Sementara itu, yak liar di samping juga bersama badak, melanjutkan serangan ke kakinya. Chen Chu bisa dibilang terjebak dari segala arah dalam situasi yang sangat kritis. Awo! Berlari maju,
Chen Chu langsung melompat ke dalam air sungai. Harimau Siberia dan macan tutul juga jatuh ke dalam air sungai. Bada berkata dengan suara berat, sepertinya dia tidak ada jalan lagi. Dia melompat ke sungai. PFF. Kepala harimau Siberia muncul dari air sungai. Harimau memang bisa berenang. Rencana ini memang melibatkan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana dengan macan tutul? Tidak benar, macan tutul emas bisa berenang. Kenapa tidak muncul? Tyrannosaurus Rex itu juga menghilang. Apakah mungkin ia menyelam? Pohon poplar. Air sungai tiba-tiba menjadi merah karena darah. Plop. Sebuah kepala besar muncul dari dalam air. Air sungai di sekitarnya mengalir seperti air terjun. Ia masih menggigit macan tutul emas yang sudah mati. Plop. Chen Chu langsung mengeluarkan 1 poin nilai evolusi. Bada dan yak liar tidak mempercayainya. Tyrannosaurus ternyata membunuh macan tutul emas di dalam air. Apakah kita perlu membantu? Tentu saja perlu. Ekor Chen Chu bergerak di dalam air sungai, menghasilkan gelombang kecil, langsung menuju ke harimau Siberia. Harimau Siberia saat ini merasa sangat buruk. Tidak disangka, Tyrannosaurus Rex ternyata bisa berenang. Kemana pergi? Ombak besar menyerang ke arah lawan. Harimau Siberia mengeluarkan jeritan kesakitan. Tubuhnya ternyata mulai mundur di dalam air. Ternyata, adalah Chen Chu yang menggigit ekornya dari dalam air. Tyrannosaurus Rex tidak hanya bisa berenang, tetapi juga bisa bertarung di dalam air. Apakah hewan modern sudah tahu? Manusia modern mana yang pernah melihat hewan purba? Harimau Siberia bingung. Berenang di dalam air, ingin naik ke darat. Harimau Siberia bisa berenang, tapi hanya bisa berenang. Chen Chu mengejar, dan dengan kuat menggigit ke bawah menggunakan kepala besarnya. Air menyembur dengan deras, harimau Siberia sudah tergigit di mulut. Tenggelam dalam air. Glug-glug. Sejumlah besar gelembung muncul dari dalam air. Harimau Siberia sudah meminum banyak air. Bada langsung masuk ke dalam air. Sudah mati seekor macan tutul emas. Tidak bisa lagi membiarkan seekor harimau Siberia mati. Awo. Chen Chu mengangkat kepalanya, dengan tubuh harimau Siberia dalam mulutnya. Nilai evolusi meningkat sedikit lagi. Seekor harimau Siberia sebesar ini ternyata hanya masih anak-anak. Seekor bada sudah mendekat untuk menyalipnya. Di mata Chen Chu, ini jelas datang untuk memberikan nilai evolusi. Berbalik, ekornya muncul dari air. Lalu langsung menghantam kepala bada itu. Dengan suara dentuman. Bada itu di bawah kekuatan besar dari tamparan ekor ini. Tanduk di hidungnya patah dan seluruh kepalanya pecah. Otak dan darah bercampur dalam aliran sungai. Sekali lagi, nilai evolusi berhasil didapat. Malapetaka, lari untuk menyelamatkan diri, jarak antar spesies tidak mudah untuk diimbangi. Musang luwak melompat ke punggung yak liar. Chen Chu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Begitu mendarat, langsung terasa kejar-kejaran. Tapi saat ini, titik-titik cahaya berkedip di langit. Sementara itu, lampu sorot telah mengarah ke bawah. Kemudian mengunci pada Chen Chu. Ternyata, setelah jembatan hancur, tidak tahu siapa yang menghubungi nomor darurat di kota pusat. Melaporkan situasi di sini. 3 helikopter bersenjata langsung terbang ke sini. Mereka menemukan seekor Tyrannosaurus Rex. Ancaman tingkat 1, bunuh. Laras senjata di bawah helikopter mulai menyemburkan api dengan gila. Deta-deta. Tak terhitung peluru jatuh seketika. Semuanya meledak di sekitar Chen Chu, menciptakan lubang peluru. Sial, orang-orang ini benar-benar tidak pergi. Berbalik arah dan langsung melompat ke dalam sungai. Peluru memercikan banyak percikan api di permukaan sungai. Bagaimana jika melompat ke air? Meledak. Roket yang dibawa oleh helikopter bersenjata saat ini diluncurkan tanpa ampun ke arah sungai. Suara ledakan demi ledakan, permukaan sungai perlahan-lahan tenang. Di bawah sorotan lampu sorot, masih terlihat sedikit warna merah darah. Kembali ke markas, segera perintahkan pasukan teknik untuk memperbaiki tempat ini. Orang-orang yang terhalang menuju kota Beihai, semua berteriak ke arah helikopter. Tolong, bawa kami bersama. Apa yang harus kita lakukan? Helikopter berbalik dan kembali. Di jalan tol, terjadi kemacetan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah aliran, Chen Chu menyeret tubuhnya yang kelelahan menuju tepi. Dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya sudah penuh dengan banyak luka. Terutama di punggungnya, sepetak daging sudah hangus. Tubuh kanak-kanak, pada akhirnya tidak mampu menahan senjata panas yang kuat. Setelah semua orang menjadi binatang, tubuh kanak-kanak adalah tahap yang paling sulit dilalui. Setelah beristirahat sejenak dan mendapatkan kembali sedikit tenaga, Chen Chu langsung menuju ke hutan tidak jauh untuk bersembunyi. Sudah beristirahat di sini selama 3 hari. Putaran pertama penindasan manusia yang selamat masih terus berlanjut. Hewan-hewan di dalam kota pusat sudah ditembak, diusir, dan ditangkap. Hutan, pepohonan, gunung. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi menjadi lokasi populer bagi hewan-hewan. Di hutan hilir juga banyak hewan yang melarikan diri. Hewan-hewan yang lemah, tidak diragukan lagi, menjadi makanan bagi Chen Chu. Nilai evolusi meningkat menjadi 3301000. Masih jauh untuk berevolusi menjadi bentuk dewasa. Chen Chu perlahan-lahan berjalan. Saat ini tidak ada yang mengejarnya. Karena masyarakat manusia yang selamat saat ini juga sedang gaduh. Setelah semua orang menjadi hewan,
Rencana ekspansi dan penindasan kota pusat diajukan. Sudah muncul pemisahan menjadi dua kutub. Sebagian orang, yang terdiri dari asosiasi perlindungan hewan, dan orang-orang yang kehilangan bentuk manusia mereka. Mereka menyatakan bahwa hewan dan manusia seharusnya hidup berdampingan dengan damai. Tidak seharusnya mereka ditembak, diusir, dan ditangkap tanpa ampun. Pimpinan sangat pusing. Sekarang dunia sudah kacau, pada saat seperti ini tidak ada persatuan. Sebaliknya, muncul perpecahan dalam pemikiran, tidak bisa dipastikan. Itu pasti akan punah. Nama saya Liang Zhenyue, pejabat tingkat 3 pasukan penindasan di kota Beihai, Gedung Perdagangan Nasional. Saat ini, Gedung Perdagangan Nasional telah menjadi markas besar pasukan penindasan. Di sebuah ruang interogasi, Chen Nuo yang mengenakan seragam sekolah duduk di kursi dengan tatapan kosong. Dua orang yang bertanggung jawab untuk menginterogasinya juga tanpa putus asa. Sudah 2 hari mereka tidak mengajukan satupun pertanyaan. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pejabat masuk, dan kedua orang itu langsung berdiri. Kalian keluar dulu, saya akan bertanya padanya. Pejabat itu duduk di depan Chen Nuo. Apakah kamu lapar? Chen Nuo tidak menjawab. Kamu pasti sudah pernah melihat saya, kan? Chen Nuo menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kamu yang menyuruh mereka membawa saya ke sini. Nama saya Liang Zhenyue, komandan tingkat 3 pasukan penindasan di kota Beihai. Pejabat, bisakah saya kembali ke Kabupaten Changfeng? Liang Zhenyue memandang Chen Nuo dengan bingung, melihat gadis kecil itu. Saya sangat penasaran. Sekarang Beihai adalah salah satu kota pusat yang sangat aman. Tidak ada binatang yang mengamuk, tidak ada kerusuhan di Kabupaten Changfeng. Itu hanya sebuah pos yang menyebar keluar. Mengapa kamu tidak mau pergi? Kenapa harus kembali? Saya harus menunggu kakak saya. Kakakmu, Chen Chuyun, adalah petugas keamanan di museum kelas 1 kota. Kamu tahu. Saya sudah tahu tentang keadaan kalian, jadi, sekarang saya perlu tahu mengapa kamu membeli persediaan lebih awal. Bersembunyi di ruang bawah tanah, tetap makan sayuran. Bahkan daging favorit pun tidak ada. Padahal ini adalah tahun baru. Chen Nuo menatap dengan ragu. Saya tidak punya uang untuk membeli daging. Liang Zhenyue memegang daftar dokumen di tangannya. Di ruang bawah tanah Anda, ada lebih dari 100 pon sayuran segar dan 10 kotak buah kalengan. Kamu bisa bilang kamu tidak punya uang untuk membeli daging. Pah! Tangan ditepukan di meja, membuat tubuh Chen Nuo bergetar. Chen Nuo, apakah kamu sudah tahu sesuatu sekarang? Seluruh umat manusia sedang menghadapi krisis besar, bukan? Apakah kamu akan menyimpan sedikit kebohongan dan mengabaikan publik? Tindakan penindasan pertama umat manusia sudah berhasil setengah jalan. Sepertiga daerah sudah berhasil dikendalikan dan beralih dari bahaya ke aman. Kita juga telah membayar harga dengan darah. Apakah kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu di atas nama kebaikan? Tatapan Chen Nuo sedikit cemas. Kewibawaan Liang Zhenyue terlalu besar, jika tidak menggigit bibirnya dengan keras. Takut jika dia akan berbicara. Kakak pernah meneleponnya beberapa tahun yang lalu untuk memberitahu agar dia bersembunyi dengan baik. Menunggu dia, tidak perlu bertanya atau berbicara lebih banyak. Sudah sampai sejauh ini, kamu masih tidak ingin berbicara karena kamu mungkin akan menambah lebih banyak kematian dan luka. Apakah kamu tidak takut dengan arwah yang teraniaya? Chen Nuo di bawah tekanan pertanyaan Liang Zhenyue, ditambah dengan ketegangan mental yang tinggi. Akhirnya tidak sanggup lagi. Kepala terjatuh ke depan dan pingsan. Chen Chu sekarang sedang memulihkan diri sambil perlahan berjalan menghindari jalan. Sama sekali tidak tahu bahwa adiknya yang baru saja dewasa ternyata sedang diinterogasi di bawah tekanan yang sangat besar. 1 minggu lagi berlalu.